juga pernah ada di titik, oh gue ikut lomba Di Bandung nih. setelah lomba pertama gue udah tuh lah bodoh lah, udah hancur juga. Ikut aja akhirnya. Ikut aja akhirnya. Ada lomba apa hajar. Gue ikut lomba stand up, gue minjem motor temen gue. Ya kan nggak ada motor gue di sana. Saat gue lomba udah tampil, saingan gue anak baru juga beberapa udah tampil. Gue ini lucu. Gue telepon teman-teman gue, Tang, motor masih lama nggak mau gue pakai. Gue langsung samperin jurinya, senior gue, Bang, ini gue ada kemungkinan menang nggak? Kalau kagak ada gue balik aja nih. Datang di sini aja dulu. Ternyata gue menang, juara 3. Pikiran gue duit langsung cair. Cuma yang langsung cair emang cuma es batu kan. Duit gue belum. Gue balikin motor dengan telat dan dia nggak jadi make. Gue nggak bawa apa-apaan, Bang. Cairnya adalah besokannya gue harus tampil dulu di acara mereka. Lucu banget ini. Ya udahlah, karena motor kan hari sebelumnya udah kesalahan nih kan, nggak mungkin gue minjem lagi dong besokannya. Duit gue sisa 6.000. Apaan? Duit gue. Duit hadiah? Duit yang gue pegang cuma 6.000. Hari itu 6.000. Gue cek Gojek dari kosan gue ke tempat lomba 10.000. 4.000. Kurang 4.000. Gue kalau mau nyari 200-an lagi lama. Kan? Udah 20 segini kan. Gue taker-taker, oh naik angkot bisa nih. 2.000 ke sini jalan, sini 2.000, sambung lagi 2.000 pas 6.000. Gue naik angkot, ternyata weekend macet. Gue masih di atas, Bandung kan turunan. Yeah. Gue di atas diteleponin, gue mau panitia. Halo Kak Bintang, masih lama nggak? Oh iya ini jalanan macet. Hai. Oh naik Gojek aja Kak. Gue juga mau naik Gojek, cuma kan gimana? 2.000 udah kepake nih, gue udah duduk sisa 4.000. Oh iya deh. Akhirnya gue pesen. Oh akhirnya gue akalin. Kayak, Kak aku pinjem uang cash dulu bisa nggak? Aku nggak ketemu ATM nih. Bagus. Oh iya ada, pesan aja dulu, yang penting kakak sampai sini. Oke. Gue pesen Gojek kan, set sampai sono. Gue sampai sono. Pak sebentar ya Pak, ke tukang ojek. Gue ke dalam, Kak iya minta ini tukang ojek nungguin. Gue bayar 4.000, gue cuma ada 4.000. Terus gue tampil stand up, nggak ada penontonnya waktu itu. Di mall? Enggak, di kayak taman gitu deh. Oh outdoor. Hujan. Mantep bener. Tapi duit cair akhirnya kan? Duit sama piala. Gue gak peduli sama pialanya, demi Tuhan. Gue balik itu set, piala gue tinggalin pinggir jalan. Serius? Menu menintas gue doang. Beneran. Kagak bohong. Gue tinggalin. Yang penting duit banget, duit. Berat banget tuh gue di Bandung tuh. Cuma ya mungkin itu salah satu fase yang nempa gue. Gue ngalamin Ramadan di sana, bulan puasa Bang. Makan cuma sekali, jam 12 malam, buka sekalian sahur. Beneran Bang, sebulan itu tiap maghrib gue nyari takjil di masjid. Sampai segitunya anjing? Sampai segitunya. Itu di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama, 2016? 16-17 gitu. Gue enggak, gue harus stand up, gue nggak mau ngerepotin siapa-siapa lagi, walaupun gue waktu itu masih ngerepotin orang tua gue kalau ada duit. Di tahap itu maksudnya di lu yang lagi susah gitu hidup lu, ekonomi lu lah ya, terutama lu masih menggantungkan harapan kalau lu akan berhasil di stand up. Iya. Apa yang bikin lu yakin? Potensi yang gue sadari dulu, planning, dan memang pencapaian yang gue udah dapet beberapa waktu lalu. Jadi pencapaian itu jadi asa buat gue gitu, jadi kayak pembuktian, wah lu bisa Tang, lu bisa. Cuma
yang harus lu ketahui, bahan bakarnya tuh bisa dimatiin sama realita bang. Gue usia nambah kan. Itu dia juga harus realistis gitu. Waktu jalan terus tang. Waktu jalan terus. Iya dong. Oh, gue udah bingung tuh. 17 tuh gue udah numpahin segala yang gue bisa untuk stand up. Gue nggak kerja ya deng. Itu gue stand up. Ngurusin komunitas juga ayo gue. Oke, sebelum lu masuk Suca 3, lu ikut audisi nggak? Suca 1, Suca 1, Suca 2 enggak? Enggak. Karena gue nganggep apaan sih Suca? Oh, idealis stand up gue tuh segitu tingginya bang. Karena TV bukan selera gue lah. TV-nya ya beda buat gue pribadi. Jangkauan audiensnya beda kan. Iya, maksudnya kan emang ya banyak lah pada waktu itu banyak komik yang emang agak underestimate sama Indosiar lah gitu, TV dangdut kok bikin aja. Betul. Takutnya kayak salah-salah gitu kan. Ngincernya biasanya kan kalau komik-komik pengennya tuh lebih ke Suci. Nah, kalau Suci lu audisi nggak? Gue Suci audisi. 6, 7. Gue dari 4 malah. Dari 4? Dari 4, 5 absen, 6, 7. Ya 4 oke lah, lu masih di Bandung waktu itu, masih kerja. 5 absen. 6 gue di Bandung. 6 itu udah pahit-pahitnya pak hidup lu berarti. Suci 6 ini kayaknya last minute sebelum gue cabut ke Jakarta. Suci 6 audisinya ya kan? Last minute tuh satu udah audisi Suci 7. Udah gue bilangin tadi kemakan sama realita asa untuk bertahan di stand up nih. Gue ngegantungin ini gue kalau nggak lolos Suci 7 udahlah berhenti gue stand up. Audisi lah gue set. Ada anak baru bawa golden ticket, Didi Kuli stand up baru berapa kali bawa golden ticket. Pede ada dong. Iya, gue tahu gue salah mungkin naker kayak gitu, cuma gue jujur tambah pede karena ya secara kasaran gue lebih lama di sana. Iya, masa anak baru bisa lu nggak bisa lagi istilah kasarnya gitu. Gue tahu itu salah. Ya. Gue audisi dikat pak. Audisi Suci 7 lu dikat 10 detik. 6 detiknya Panji minum 1 detik nurunin gelas, 1 detik ngelap mulut, 2 detik dengerin gue terus ya terima kasih bangsat kata gue. Belum masuk beat dong aja gitu. Belum. Gue kebagian malam, dia juga udah enek kali ya. Apa baru ngapain lu kok dikat? Salam terus nyoba one liner. Masih inget gak? Boleh gak? One linernya ini nih. Ini 10 detik berarti one liner cepet banget dong. Terlalu lupa. Karena ini yang bikin Panji bilang terima kasih nih. Ntar dulu lagi. Oh ini ibu-ibu tuh suka bohong soal jam di rumahnya kepada anaknya. Ya, ayo bangun udah 6:30. Gue lupa sih tapi pokoknya yang jamnya dimajuin gitu loh. Jam di rumah 6:30 padahal aslinya masih jam 6. Cuma dimajuin setengah jam. Udah 6:30 padahal masih jam 6. Padahal baru jam sekian. Di rumah gue juga sama dicepetin. Nah, udah. Ini kan udah tanda-tanda pancelen dong, kan. Cepetin, cuma dicepetinnya 24 jam. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gue udah nyimpen. Suci nih butuh persona. Oke, gue siapin persona. Udah di sini nih. Cuma gara-gara ada dicepetin 24 jam, persona yang disiapin nggak kelihatan nih. Ya, terima kasih. Setuju tuh ya. Setuju. Pahit. Apa perasaan lu? Wah, putus asa gue di sana. Gue inget banget tuh pas di antrian Suci 7. Anak-anak stand up Indo Bandung kan deket-deket antrian. Pada bercanda tuh dari pagi sampai sore, sampai malam. Pas gerombolan ini satu ada yang masuk, pas keluar pucet, di sini semua pucet, diem. Nggak ada bercanda-bercandanya lu anak-anak Bandung, lu inget lu.
Lucu banget. Suci 7 akhirnya. Setuju. Ya udahlah. Nah, gue dari situ tuh udah mulai mengurangi intensitas Open mic. open mic. Gue coba merintis langkah bagaimana gue keluar dari stand up ini. Gue mau ngapain nih setelah stand up. Karena emang begitu putus asanya. Udah di situ putus asanya. Nah, ketika Suci berjalan dan di masa itu juga adalah audisi Suca 3. Belum ke kita ngomongin ke Suca 3. Gue udah pamit ke Gusman. Oke. Pamit belum Bang? Karena Pamit lagi. iya. Cuma bedanya yang kemarin pamit mau ke Jakarta. Ini pamit udahan. Pamit gue berdua gue ngobrol Bang. Gue kayaknya mau pamit stand up deh Bang. Itu dan stand up lah. Kenapa Tang? Tahu Bang, gue ngerasa umur gue jalan terus. Cuma gue mesti gini-gini aja. Tanggungan gue banyak, keluarga gue bukan orang kaya. Harus, ya gue juga harus gerak. Diceramahin sama dia. Bawa-bawa Ustadz Solmed. Ustadz Solmed apa Ustadz? Sepansur. Ini cerita Tang, Yusuf Mansur pernah bilang Tang, Allah itu tidak menaruh seseorang di sini selama sekian tahun untuk sia-sia. Begitu juga lu Tang. Terus udah ayo 2:30 nih. Oh ayo. Gila Asli bro, 2:30 bro. Iya. Asli. Tidur bro. Iya bentar. Ayo. Ayo deh Cel. Jangan langsung, kan belum selesai. Kentang banget ditontonnya. Bintang, udah diselesain dulu. Tidur kan? Lu cerita panjang bener. Mana Lu tadi? Ntar juga tidur, Sel. Tadi Iya, mana? iya. Oh pamit. Pamit sama Gusman. Nggak sia-sia Tang. Nah, Ingat, udah Suca 3 cobain aja. Sekalian lu nungguin kalau lu maunya suci ya udahlah. Yang penting ini ngejaga asa lu biar tetap bisa ikut suci. Yang penting jangan keluar dulu. Kata Gusman. Bokap gue nggak pernah komentar sama sekali soal stand up gue, juga komentar waktu itu. lu nanya pendapat berarti? Dengan ke bokap gue? Enggak, bokap gue tiba-tiba ngomong, Oh iya. Dang itu di TV ada audisi Suca. Cobain lah. Ya udah gue cobain. Ternyata lolos. Audisi di Bandung. Audisi di Bandung. Berarti yang bikin lu maksudnya tetap bertahan adalah omongannya Gusman pada waktu itu. Omongan Gusman. Respect gue sama dia. Akhirnya Masuk lo Suca. audisi. Gue jujur aja gue masuk Suca. Ya memang tujuan gue cuma menjaga asa aja. Menjaga asa untuk Batu lompatan untuk suci selanjutnya. suci 8. Ternyata menang. Aduh. Kok ternyata menang sih? Suca 1 keluar, jujur gue nggak suka gue. Karena kayak ya lu siapa? Kok tiba-tiba muncul dengan konsep kayak gini? Gue jujur nggak suka. Suca 2 gue makin benci karena banyak senior yang ikut. Yeah. Ya mana idealis kalian Suca 3 juara bangsa. Kayak jilat lu udah sendiri banget anjing, serius. Kok bisa sih anjing? Lagi. Puas. Kenapa kok bisa anjing, lucu banget. Iya, karena gue emang gue tuh bahkan ketika 4 besar nih ya Bang. Neneng. Gue udah tampil. Yewen udah tampil, Karin kepleset nih. Oke. Tinggal Neneng. Iya. Nah, gue ngobrol sama Neneng. Neng, udah nanti di final lu sama Yewen aja udah berantem. Gue mah di bawah aja. Karena emang gue target gue bukan ini gitu. Neneng meninggal. Aduh. Masuk final kan gua, Karin, Yewen sama anak kecil nih. Taping jam 7 pagi, Bang. Gua sampai jam 12 malam masih nggak punya alasan buat menang. Gue kayak ya udah loh, gue mau tampil aja besok lo, gue juga nggak mau juara, orang gue mau ikut suci. Nggak dapat alasan buat menang. Yang lain tuh banyak ngasih alasan, inget Tang 100 juta. Enggak juga buat gue. Segitu idealisnya gue mesti stand up. Bahkan buat duit yang saat itu kan gue juga butuh dong. Pahit banget hidup gue. Nggak kebayang di kepala gue. Tengil ya setan.
tengil bisa dibilang Tengil itu. tengil. Sampai akhirnya ada omongan yang gini, Tang, ya udah terserah lu mau menang apa enggak terserah. Cuma lu siap nggak nahan malu kalau kalah sama anak kecil? Wah, bener juga bangsat. Wah, ini alasannya nih. Oke, ayo kita gas. Kebayang gak lu gue kalau kalah sama anak kecil saat itu, anjing. Anak kecil yang non komunitas ya, meninggal gue. Abis gue. Anjing banget itu. Ya udah ayo, wah udah nulis gue dari jam 12 sampai malam sampai jam 7 pagi kagak tidur itu nulis. Set tek, udah main-main menang udah. Makanya gue bilang ternyata menang ya. Ibu juga nggak tahu kok bisa menang. Berarti ada kontribusi Karin dong dalam karir lu. Iya sih. Iya dong. Iya sih, ada kontribusi Neneng juga. Iya dong, kalau dia masuk final gue juara 3. Terus nyoba ikut suci keluar 8 besar. Tuh berarti lu juara akhirnya di Suca 3. Mentor lu Bang David waktu itu ya. Bang David madep belakang kan. Baru gue sebut nih di sini. Bagus. Apa setelah menang hidup gue enak? Enggak bang. Kagak enak. Ribet. Idealis lu dengan media yang lu punya nggak ketemu tuh ribet. Maksudnya? Kan gue menang di Indosiar, TV dangdut dengan segmennya sendiri. Sedangkan dalam diri gue masih idealis kencang banget nih. Banyak job yang nggak masuk. Sinetron gue jelas nggak mau. Oh iya? Iya pak. Ya tapi kan resiko lu dong, maksudnya sebagai dikenal sebagai seorang entertainer, Tang. Iya, cuma gue ngerasa masih bisa lah menghibur, masih bisa lah menyalurkan keinginan gue untuk berkarya selain sinetron gitu. Karena basicnya gue juga nggak suka sinetron. Iya, gue nggak demen gue kalau aduh apa sih ini sinetron yang seperti kita tahu pada umumnya lah. Sinetron yang memiliki kualitas bagus mah lain cerita. Iya paham. Kan Lu tau lah ya, maksudnya sinetron yang dimaksud bintang tuh yang kayak apa? Yang banyak beredar. Ya yang begitu lah. Gue nggak masuk. Gue di setahun pertama setelah menang Suca, wah ini kacau banget gue. Kacaunya tuh apa Tang maksudnya? Perfeksionis. Gue tuh kalau stand up perfeksionis. Oke. Berasa perfeksionis. Ketahuan. Nah terus setelah itu dengan gak sinkronnya idealis gue dengan media yang gue punya, nggak ketemu, job juga sulit. Ekspektasi orang gede-gede banget. Lu ya karena gua aja sendiri ngelihatnya kayaknya lu enak-enak aja hidup lu, job jadi banyak. Setelah Suca emang iya. Lah iya gua ngelihatnya begitu. Setahun setelah Suca kagak bang. Gue tuh job gue kalah sama yang di bawah-bawah gue, semuanya kalah gue. Oh iya? Kalah. Yewen sama Net panjang tuh. Oh iya benar. Sempet reguler. Yewen sama Renol. Sama Ali. Bertiga tuh. Karin kepake di beberapa film. Gue kan baru kesentuh film 2018. Iya. Setahunnya yang di ujung tuh. Bukan dalam jangka setahun bulan pertama, enggak. Iya bulan ke-12 baru dapat film Ernest yang itu ya 5 menit. Nah gue setahun itu tuh anjing pengen mati gue. Asli udah mati. Sumpah kok gue gak tahu sih. Gak tahu. Gak ada yang tahu juga kayaknya. Ya ada sih beberapa gue cerita. Iya mungkin teman-teman dekat lu aja kali ya. Pengen mati gue, bingung. Kayak kalau gue puyeng cuma gue nggak tahu menyelesaikan masalah-masalah yang menumpukin dari mana gitu. Karena lu terlalu idealis, terlalu perfeksionis. Iya perfeksionis pokoknya. Jadi lu ngambil job juga nggak bisa sembarangan. Sebegitunya maksudnya. Bener segitunya. Gue pengen mati cuma gue nggak mau bunuh diri. Dosa. Tang ini serius Tang. Serius demi Allah gue udah bawa sampai doa lo bang. Habis sholat gue doa minta segera mati.
Astagfirullahaladzim, Ya, bintang. ya kalau udah hitungannya kodar mah ya gimana kan? Iya paham, cuma maksudnya Gue bunuh diri mah nggak mau dosa, cuma kalau tiba-tiba gue ketimpa meteor, ya walaupun yang orang sekitarnya juga mati, ya mohon maaf gitu. Gak apa-apa gue. Nih, saksi ada di sebelah nih, Marcel Widianto. Gue waktu itu show Royal Rumble. Itu juga gue belum nemuin performa terbaik gue tuh, ngebom mulu gue. Setelah Suca, demi Tuhan, demi Allah, ngebom terus gue. Ngebom terus, gue belum nemu polanya karena kan pola stand up di Suca sama pas lu keluar, nyata beda benar. Gue belum nemu tuh. Wah anjing, pusing banget pala gue demi Tuhan. Anjing, gue baru tahu. Gue berangkat ke Lampung kan sama Marcel nih, Anjing, gue baru tahu. naik Lion Iya. dari Jakarta. Royal Rumble tuh show-nya anak-anak Suca kan, barengan Suca 3. berapa 15-an lah. Heeh. Di ruang tunggu gue cerita semua ini gue ke Marcel, udah anjing belum banget gue gini gue pengen mati aja deh Sel. Marcel nepok gue, lu kalau mati sendirian jangan pas bareng gue anjing, kita naik pesawat lah. Itu turbulensi paling parah yang pernah gue alami sampai saat ini. Wong ke bawah banget, cuma gue posisinya tenang bang, kayak oh sekarang ya udah ayo. Gue saking tenangnya gue bisa ngelihat keadaan sekitar. Gue ngelihat gue Marcel begini, gue ngeliat ibu-ibu sekitar tuh, wah ngorek-ngorek nyari buku doa dia. Ada yang mau astagfirullah, panik semuanya. Turbulensi berhenti, naik lagi, baru pada ketawa. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Gue tetap kayak ngeliatin aja. Aduh, nggak jadi lagi. Dia meninggal. Gue udah siap itu meninggal. Selama gue nggak bunuh diri, ayo meninggal. Lu ngerasa ini gak sih, ngerasa tekanan lu terlalu besar sebagai juara? Iya. Iya. Gede banget. Anjing, sumpah ini lucu banget. Gue baru tahu lu kayak gini-gini tang. Ya lu kayak ini udah juara 1 stand up comedy. Aduh. Masalahnya ketika lu bisa membuktikan dengan bener apa yang dipresent MC, oke lah. Gue kan garing terus pak setelah Suca. Wah ini meninggal. Dia pada masalah tuh kayak, aduh enakan mati deh kayaknya. Sampai ada di titik itu. Iya asli, gue sampai lu nggak ada temen cerita apa? Gue nggak tahu, gue sulit cerita. Anjing, kan gue udah tanam dari awal, gue sulit banget. Bener. Cuma maksud gue, masa lu nggak punya teman yang sedekat itu buat cerita gitu? Gue temen gue banyak, cuma gue berasa sepi. Aduh, anjing. Temen gue banyak, cuma gue berasa sepi gitu kayak. Ya udah, itu gue insecure tuh setelah Suca. Orang-orang banyak yang deketin gue karena kan memang nama gue Kakak, otomatis jangkauan perkenalan gue lebih luas. Orang lebih kenal gue. Gue tuh di situ insecure. Tiap orang yang deket sama gue selalu curiga. Wah dia deketin gue tujuannya apa nih? Gue yakin dia deketin gue cuma karena gue terkenal. Karena gue berasa sepi. Karena lu bintang Emon yang juara 1 Suca 3. Gue berasa sepi banget loh. Temen gue banyak gitu. Anjing lu. Marcel bukan tempat gue cerita Marcel. Waktu itu. Ada kayak anjing tuh banyak tuh orang gitu, cuma mungkin kagetnya kayak lu karena kayak ngelihat ya gue di tiap tongkrongan ada, di ini ada, cuma nggak tahu dalamnya gimana gitu. Gue cerita ke Marcel juga waktu itu colongan aja, tiba-tiba cerita, nggak tahu gue, sulit juga. Gue kayaknya sulit percaya sama orang, kayaknya sulit kayak oh orang ini yang gue percaya, orang ini yang bakal jadi pegangan gue kalau gue ada apa-apa, orang ini nggak bakal cabut. Gue kayaknya sulit ya percaya. Tang, ini cerita lu bakal jadi konten lu Tang. Terus lu bukan cerita ke gua doang Tang, ini lu ceritain ke publik Tang, cerita-cerita lu ini. Ya udah nggak apa-apa, udah berdamai nanti. Cerita.
banyak juga cerita gue ngerasa kayak cerita gue gitu-gitu aja kan. Ya karena lu pendem sendiri kan setan. Akhirnya nih 1,5 jam nih lu ceritain. Ini juga gue yakin belum semua. Gue belum berhasil ngubek-ngubek semuanya nih. Kalau semuanya bisa 3 jam kali ini durasi. Ada juga yang bisa diceritain ya. Gue asli gue berasa kayak hidup gue ya udah. Tapi ya akhirnya kan lu ya udahlah ya. Sekarang maksudnya gue ngelihat lu akhirnya udah menemukan pola lu untuk stand up. Akhirnya kan lu ya lu udah balik lagi ke bintang Emon dengan semangat spirit waktu Suca gitu gue ngelihatnya. Iya gak sih? Iya gak? Ya iyalah bisa gue bilang lagi. Titik balik gue di stand up itu pas stand up hutan. Itu yang mau gue tanyain. Nah. Iya itu yang mau gue tanyain, titik baliknya tuh Di mana? Di stand up hutan. stand up hutan kemarin 2018. 18. Gue tuh dari beres Suca sampai stand up hutan itu nggak pernah gue dapet pecah. Stand up nggak pernah dapet pecah gue, serius. Cuma dapet Anjing, ini berat. Tar. Ini berarti gua yang nggak pernah nonton lu habis Suca, Tang. Iya kayaknya. Berarti gua nonton lu setelah Suca ya di stand up hutan kali ya. Itu dia. Karena gua taunya setelah Suca ya lu tetap pecah. Enggak, sebenarnya tayangan Suca setelah Suca, tayangan komedi Indosiar setelah Suca. Wah anjing, komen gua pada amsyong semuanya. Oh iya. Amsyong semuanya, Pak. Gue udah gak pernah pecah lagi. Royal Rumble Lampung gua tutupnya nggak ada tepuk tangan. Jadi segaring-garingnya orang kan pas closing masih ada dong kayak penanda bahwa dia udah selesai. Oh nggak ada. Gue nggak pernah pecah sampai akhirnya ya udah gue berdamai. Oh ya gue bukan bintang yang dulu, ya udahlah gini aja udah stand up gitu sampai pas stand up hutan pecah, kaget gue Pak. Pecahnya juga yang menurut gue ya lumayan gitu. Stand up hutan tangan gue sampai geter. Gue tahu gue nonton itu karena sebegitu solidnya materinya itu. Pindahin lah tangan gue ke mic sebelahnya, geter yang beneran geter. Yang materi itu tuh sebelum stand up hutan ya di mana-mana nggak pecah Pak, nggak sepecah itu, cuma yang udah cukup. Gue bisa kaget karena memang hasilnya beda banget pas stand up hutan. Wih beneran kayak anjing. Wah gue baru ngerasain lagi waktu itu pecah tuh yang sampai gue bisa istirahat pecahnya tuh, ada applause break. Wah iya karena lu bisa dibilang salah satu performer yang komik yang paling pecah di stand up hutan. Sebelumnya tuh gue yang lu tau lah ketawa-tawa tengah yang tahu tapi gue nggak tahu kalau itu pernah terjadi di hidup lu setelah Suca, Tang. Wah apa itu, gue di situ kaget banget itu serius. Gue jadi tampil tanpa ekspektasi, gue cuma tampil. Oh iya paham gue. Ya udahlah gue komik biasa gitu maksudnya, nggak ada beban juara 1 Suca di belakang lu akhirnya. Gue udah berdamai sama itu. Gue kalau udah garing udah nggak kaget lagi dengan itu. Iya. Gue bawain lah. Wah sampai pindah mic sampai ternyata kayaknya itu yang saking deg-degannya yang ngeluarin emosi gue. Pada hari itu gue kayak baru anjing. Oh ternyata pola stand up gue sedikit banyak dipengaruhi oleh emosi gue. Oh selama ini gue setelah Suca sampai di titik itu nggak pernah gue pakai emosi. Situ gue pakai emosi, wah ternyata ini jalannya gitu. Oh begini polanya. Begitu baru ketemu gue. Udah habis itu lumayan terus pas LSD lumayan. Udah ya maksudnya akhirnya ketemulah pola lu sekarang kayak apa gitu ya. Jadi bintang Emon yang sekarang kita kenal kalau stand up, yang videonya selalu pecah di mana-mana sekarang. Video doang. Stand up makan ketahuan ya.
Video stand up-nya maksud gua. Iya. Sekarang. Ini udah berapa anjing? 1,5 jam. Goblok. Oke, gua mau nanya ini, Tang. Berarti kan udahlah lu setelah Suca, lu juara 1, Suca 3. Ini nonton banyak. Kan gua ngomong tadi, gua bilang lu bukan cerita ke gua doang. Ini gua lempar ke publik masalahnya. Apa-apa. Tapi kalau yang nonton dikit sedih sih gue. Gue dicerita banyak boy. Bisa sampai ada yang motong videonya terus diupload ulang di channel lain. Terus penontonnya lebih banyak. Aduh nangis banget gue, nggak ada guna gue bantuin lu Bang Yuda bangsat. Aib gue dibongkar semuanya yang kayak channel orang. Nggak, berarti tapi setelah juara 1, Suca 3, lu idealis lu tetap ada gitu, tapi sampai akhirnya lu bisa main film, terus kemarin jadi nominasi itu juga kan. Ibu mah. Tapi di luar hal-hal itu, apa yang lu rasa paling lu syukuri? Garaga. Apa yang paling lu syukuri setelah lu gabung stand up? Yang sangat-sangat lu, wah anjing nih. Terima kasih telah memberikan pekerjaan yang saya cintai. Konteksnya saya cintai adalah nggak selalu senang-senang di sini. Paham. Gue sulit nulis materi sulit. Paham. Masa-masa yang tadi gue ceritain nggak ada yang senang dong. Betul. Semuanya sulit. Benar. Tapi apa? Aku masih tetap di sini. Karena ya emang gue cinta. Terima kasih. Gue kalau kerjaannya di Bapau, goyang dikit cabut kan. Iya. Yeah. Stand up enggak. Maksudnya di stand up lu segitu percayanya kalau Segitu ini yang cinta. bakal bisa ngidupin gua, jadi jalan hidup gua, jalan hidup yang gua pilih gitu ya. Kayaknya orientasi utamanya bukan ke situ deh. Tapi kenyamanan gue dalam menyalurkan apa yang gue bisa gitu. Gue pengen totalitas dalam berbagai hal, perfeksionis itulah. Nah, gue pengen bisa memberikan sesuatu yang terbaik dari diri gue, dan gue rasa memang potensi yang mungkin paling baik sampai saat ini dalam diri gue adalah komedi. Nyaluran lewat stand up komedi, gue salurkan ke orang-orang, berikan yang terbaik yang bisa gue lakukan. Begitu. Penghasilan menurut lu bonus lu bisa hidup dari stand up adalah bonusnya dari? Ya enggak lah, pasti utama dong. Ngibur doang mah, duduk aja di tongkrongan lu bos. Duduk di tongkrongan. Gue kira lu mau jawab sok bijak gitu anjing. Kalau nggak ada stand up kira-kira? Kerja di McD gua. Hah? Kerja di McD. Kenapa kerja di McD? Di 2 bulan gue Jakarta itu, Hah? sebelum gue memutuskan balik ke Bandung, gue tuh udah megang surat lamaran McD. Kerja di McD Sarinah gue harusnya. Dari kenapa pilihan lu itu? Karena ada orang dalam. Ya. Itu stand up. Itu. Kalau nggak ada stand up, kemungkinan lu dari Jombang ke Bandung ngajar bimbel, lu balik ke Jakarta, lu ngelamar McD. Terus juga kayaknya stand up yang mempengaruhi kepribadian gue sekarang. Maksudnya? Gue rasa secara kepribadian gue udah jauh berubah dibanding dulu. Dulu SMA ya gue penakut banget, pemalu banget, Susah bergaul. Gue Temen tuh lu itu aja. selalu minder karena kan kasus di SMA itu gue kayak Ya. terimpit. Gue tuh ngeliat orang lain selalu lebih. Wah, lebih apa tuh, jadi gue selalu insecure gitu. Terus gue juga malu dengan keadaan gue, malu dengan keluarga gue. Gue nggak pernah mau gue ceritain kayak gini dulu. Serius. Gara-gara
kayak ya udahlah, kayak terjadi beberapa perubahan pola pikir. Kayak jujur emang pahit, cuma habis jujur udah enak aja. Kalau bohong tuh nggak berasa, cuma lo harus terus-terusan bohong, berat juga lama-lama. Jadi jujur aja udah sekali, pahit. Bokap gua anaknya 9. Dia pas SMA sering banget jadi ceng-cengan. Jadi kalau ditanya dulu ya, emang berapa bersaudara? Gua ngakunya bukan 9. Jumlah di angka itu, di bawah itu 4 bersaudara. Malu gua karena beda sama umumnya. Dan berkaitan dengan kondisi keluarga gua yang agak sulit waktu itu. Cuma main sini capek juga ini. Pura-pura udahlah. 9. Wah anjing banyak banget ya. Iya. Udah. Ya udah. Ternyata nggak apa-apa juga. Iya. Stand up nih terlalu bagus. Ada main gitar. Tuh, Pak, enggak, Pat. Ya maksudnya adalah berarti stand up juga membantu lu untuk lebih berdamai sama diri lu sendiri. Betul. Ya. Jadi itu ya. Lo kenapa sih? Gak apa-apa, gua cukup kaget sama gua ngelihat dengar cerita lu. Masa sih orang gitu dong? Lu gua tampol lu ya, anjing gua lagi. Lo enggak, kenapa lu menganggap itu sesuatu yang wah, Bang? Karena cerita-cerita susah lu itu bukan cerita lu, gua ngerasanya cerita Marcel. Itu lebih pantas kalau Marcel yang ceritain itu. Lu tuh kayak, hah? Masa sih gitu lu pernah hidup susah itu? Gak percaya, gue maksudnya gak percaya sampai sebegitunya. Tapi ya itu keluar dari mulut lu, beneran terjadi, beneran lu alamin. Dan gue juga ngerasain betapa lu susah banget bergaul, susah akrab sama orang. Lu gak pernah Gue tuh mau bisa cerita. lo di sini nggak ketemu matahari berapa hari. Bisa gue. Makanya social distancing nggak berasa juga buat gue. Tanya Marcel. Makanya gue keluar dari kontrakan tuh kalau nggak beli air, diajak Marcel keluar, digeret temen dia, ayo keluar lo keluar. Bisa gue hidup sendiri tuh bisa. Egois banget gue. Satu tantangan dari gue, lu masih inget gak beat pertama kali yang lu tulis? Masih inget gak? Yang pertama kali banget lu tulis? Kalau nggak inget juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau siapa tahu gitu. Pas lu open mic. Bukan beat awal, beat awal kayaknya. Ya beat awal lu lah. Waktu lu awal-awal nulis. Ada yang masih lu inget? Gue inget intinya doang. Ayo gimana? Semen absurd tuh. 2013 nih kan berarti 7 tahun lalu. Waktu itu disuruh ngepel sama nyokap gue. Ngepel kan. Nggak tahu gue salah pakai sabun kali. Lantainya jadi hangat. Kira gue salah pakai sabun, ternyata lantai gue lagi meriang. Anjing lu mainannya gitu tahun 2013. Sumpah lu. Ya kan pertama. Iya. Iya stand up pertama. Iya ya udah. Gua nggak tahu kalau lu mainannya kayak gitu. Lu kenapa? Gila dulu gue stand up nggak ada yang ketawa begini. Materi gue keluar. Diam semuanya. Memang itu harusnya materi tahun 2020 kayaknya. Karena spesial show gue closingnya ini kan. Berarti cita-cita lu tahun ini mau bikin spesial show. Tapi bulan masih dirahasiain ya. Masih dirahasiain. Jadi terutama ada corona ini kan, jadi masih ada perubahan-perubahan. Nah, jadi silakan ditunggu aja spesial show-nya dari Bintang Emon, juara 1 Susah 3. Yang sekarang lagi viral-viralnya di Instagram dan videonya dicolong-colong ke YouTube. Anjing, kamu setan lu, gak ada usaha-usahanya, mau kaya lu, nyolong video orang lu. Gue juga bisa kalau gitu doang, setan lu. Enggak usah, lu jangan nyolong video juga. Jangan, ya, makanya gue masih usaha kan gue ini. Sampai video
ini ada yang nyolong juga memang kebangetan tuh anjing emang. Dah, ya udah kayak begitu. Terima kasih Bintang udah di beliin mie. Udah disediakan tempat, udah dikasih wifi, udah mau dihabisin waktunya 1 jam. Ada yang nonton nih di ujung ada iklan, skip aja langsung. Jangan dong. Ih, pelit lu mah emang. Ngapa sih? Nggak ada modalnya. Lu kan tahu job gua bulan ini batal semua. Oke, kalau gitu Tang, thank you ya Tang ya. Santai. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dadah. Salam olahraga.